selama 7 hari. Jadi mereka ada proses tahu magang juga ya. Iya, harus proses magang beda karena Oke. kan biar tahu mulai ayamnya bangun tidur sampai tidur lagi ya, bangun tidur tidur lagi. Jadi harus apa namanya, dalam usaha budidaya ayam petelur, anak kandangnya ya tadi istilahnya, anak kandangnya harus tahu proses ayam dari bangun sampai tidur tadi Mbak Leni bilang. Karena banyak di cara perawatannya itu sangat penting sekali. Halo, kembali lagi bareng aku Ida dalam acara podcast IFOS Indonesia. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol bareng dengan salah satu narasumber kita. Oke, mungkin langsung saja dengan narasumber kita, ada Mbak Leli. Halo Mbak Leli. Ya, halo Mbak Ida. Nah, gimana kabar ini Mbak Leli? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Sehat dan bahagia ini. Alhamdulillah. Karena diundang sama Mbak Ida. Oke, terima kasih Mbak Leli atas kehadirannya. Oke Mbak Leli, pada kesempatan kali ini kita akan sharing nih Mbak, ngobrol-ngobrol bareng tentang bicara tentang BUMDes ya, tentunya yang kita tahu sendiri bahwa Mbak Ali sudah lama nih menekuni tentang BUMDes, paling sudah banyak tahu lah tentang ini BUMDes. Kira-kira sudah berapa lama sih Mbak ini menekuni BUMDes ini? Kalau berapa lama sih, hampir 7 tahun lah. 7 tahun. Mulai tahun 2014 saya sudah berkecimpung di BUMDes. Oke, 7 tahun ya. Mendampingi. Berarti kalau 7 tahun sampai 2021 ini mulai dari tahun 2014 sampai dengan saat ini. Saat ini masih aktif ya Mbak, masih untuk aktif pendampingan di BUMDes di Bojonegoro. Iya, benar Mbak Ida. Oke. Nah, kira-kira bisa cerita nih Mbak, gimana awal mulanya Mbak Leli ini kok bisa menekuni BUMDes ini? Awal mulanya sih dulu saya dan IFOS memfasilitasi dan bekerjasama dengan pemerintah untuk memetakan 419 desa yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Jadi melakukan pemetaan BUMDes gitu. Oke, melakukan pemetaan ya. Itu pemetaan dalam hal apa Mbak? Karena di tahun 2006 itu kan BUMDes didirikan. Nah, kemudian pemerintah kerjasama dengan IFOS untuk memetakan ini, mana aja BUMDes yang dikatakan sehat dan mana BUMDes yang dikatakan sudah tidak sehat dan mati gitu loh. Oh gitu. Berarti dari tahun 2006 itu BUMDes di Bojonegoro mulai dibentuk gitu ya di masing-masing desa. Benar Mbak Ida. Dan dengan diberi modal sebesar 12 juta setengah ya, 12 juta setengah. Kemudian dari tahun 2006 berlanjut ke tahun 2014 dilakukan pemetaan oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro bekerja sama dengan IFOS. Oke. Melakukan pemetaan dan melihat BUMDes mana saja yang sehat gitu ya. Oke. Nah, ternyata dari hasil pemetaan itu 419 desa hanya 21 BUMDes yang dikatakan sehat. Hanya 21 BUMDes, Mbak? Hanya yang lainnya. Itu gimana Mbak yang lainnya? Sehat dan mati suri. Oke. Nah, ini dari dikatakan sehat itu yang seperti apa Mbak? Nah, kalau dikatakan pada saat itu ya. Kalau dikatakan sehat itu dia usahanya berjalan. Jadi usahanya berjalan dan masih aktif sampai tahun 2014 itu Mbak Ida. Oke. Nah, berarti dilakukan pemetaan 21 BUMDes itu. Nah terus setelah pemetaan itu apa yang dilakukan Mbak? Setelah pemetaan 21 BUMDes itu kita dampingi. Kita juga kerjasama dengan pemerintah mendampingi 21 BUMDes yang dikatakan sehat tadi. Karena memang 21 BUMDes itu kebanyakan usahanya adalah simpan pinjam Mbak Ida. Jadi untuk sektorialnya belum ada tapi sedikit gitu, minim gitu. Berarti kebanyakan BUMDes yang berjalan pada saat itu di bidang simpan pinjam ya Mbak. Padahal banyak sekali ya usaha yang bisa dijalankan. Iya, benar sekali. Dijalankan BUMDes gitu ya. Tentunya dengan potensi yang dimiliki masing-masing desa dong. Benar. Nah, dari 21 BUMDes itu pendampingan apa sih Mbak yang dilakukan kira-kira? Kalau di
pas 21 BUMDes itu kita lebih peningkatan kapasitas di pengurusnya sendiri. Kita berikan pelatihan, kemudian ada kunjungan belajar di salah satu BUMDes yang sudah bagus lah, dikatakan bagus dan sehat dan usahanya berjalan. Terus kemudian selain peningkatan kapasitas juga ada ini pemberian modal usaha. Kasih modal lagi Mbak, enak dong Mbak dikasih modal. Selain itu juga diarahkan untuk memiliki usaha yang lain gitu loh. Karena kalau mengandalkan simpan pinjam dari situ kan untungnya kan sedikit. Iya, resiko juga loh Mbak itu. Banyak orang yang pinjam tapi gak ada yang nyimpan. Bener gak? Malah gak bayar juga ada loh. Oh, ada yang gak bayar. Nah, kebanyakan kayak gitu kalau di BUMDes yang lainnya. Kasusnya usaha simpan pinjam ya. Benar, Mbak. Terus Mbak, terkait pendampingan yang dilakukan itu, nah kira-kira selain pendampingan 21 BUMDes itu ya, pendampingan di mana lagi yang pernah Mbak Lali lakukan? Setelah itu ini dari inisiasi desa sendiri, jadi meminta IFPOS untuk mendampingi BUMDes, jadi untuk mulai pembentukan sampai dengan usahanya itu ada di Kecamatan Temayang di 3 desa, ada Desa Ngujung, Belun sama Pandantoyo. Belun, Ngujung sama Pandantoyo. 3 desa di Kecamatan Temayang. Oke. Terus di mana lagi Mbak Lali selain itu? Selain itu yang ini tahun 2017 ini di Banurejo. Pendampingan di Banurejo juga. Iya benar, kita di Banurejo di Desa Banurejo. Di Desa Banurejo. Iya. Desa Banurejo dan Ngasem, kecamatannya Ngasem. Kecamatan Ngasem. Ini di pinggir hutan kita. Oh, di Desa Banurejo, Kecamatan Ngasem. Dulu Temayang juga pinggir hutan, sekarang juga pinggir hutan lagi. Nah, jadi yang masih aktif sampai sekarang Mbak, pendampingan di mana? Yang masih aktif ya di Banurejo ini, karena ini udah tahun ketiga kita udah mulai melepas pendampingannya. Karena mereka udah mandiri menjalankan usahanya, kemudian mengakses modalnya itu mereka udah bisa lah. Di Banurejo itu ya. Alhamdulillah dalam jangka waktu 3 tahun itu ya. 3 tahun. Mbak, sebelum saya tanya-tanya tentang BUMDesa yang Mbak Lali dampingi nih ya, saya pengen tanya dulu nih sebelumnya. Kira-kira penting nggak sih suatu desa itu memiliki BUMDes? Menurut Mbak Lali? Ya, penting kan, kalau dianggap penting gimana ya, itu sangat penting sekali. Karena BUMDes itu adalah penggerak ekonomi yang ada di desa. Karena dia yang bisa memberikan pendapatan asli desa gitu loh Mbak Ida. Bisa menambah pendapatan asli desa ya. Selain yang selama ini memang desa itu hanya membudgetkan untuk di infrastruktur aja, pembangunan jalan gitu-gitu, jembatan jarang memikirkan untuk seperti modal untuk BUMDes dan lain-lain, itu jarang sekali. Tapi mulai di pemerintahan yang baru ini, peraturan yang baru ini memungkinkan satu desa harus bisa membentuk BUMDes peraturan. Kemudian juga di peraturan yang ada di Bojonegoro juga mengharuskan, harus ya, wajib ya Mbak ya? Ya nggak wajib ya, pokoknya kalau desa harus bisa membentuk gitu loh, membentuk BUMDes. Berarti kan pemerintah sendiri menyarankan untuk membentuk BUMDes di masing-masing desa. Berarti kan dikatakan BUMDes itu sangat penting dong ya untuk perkembangan ekonomi di desa pastinya. Karena semuanya penggeraknya di desa Mbak Ida. Mulai dari contohnya di desa kan sekarang pertanian, perkebunan, kemudian peternakan, itu kan semuanya dari desa Mbak Ida. Awal mulanya. Nah, kalau di kota kan tinggal menikmati ya, atau gimana? Membeli dari desa semua. Jadi ujung-ujungnya adalah desa gitu loh. Salah satunya penggerak ekonomi BUMDes ini juga ya. Yang ada di desa semua gitu loh. Kalau desa kita makmur, Indonesia juga bisa makmur seperti itu. Iya. Oke Mbak, lanjut lagi ke ini BUMDesa Banurejo. Ini kan tadi Mbak Lali cerita nih ya, sudah melakukan pendampingan dari tahun 2017 dan sampai sekarang kan. Berarti sekitar 2017 3 tahun ya. 3 tahun lebih lah ya melakukan pendampingan sampai saat ini. Nah, mungkin bisa ceritakan nggak Mbak, gimana sih awal mula pendampingan di Banurejo ini, di BUMDes apa Mbak namanya? Makmurrejo. BUMDesa Makmurrejo. Iya, Makmurrejo. BUMDesa Makmurrejo di Desa Banurejo gitu ya. Makmurrejo di Desa Banurejo. Gimana Mbak, bisa ceritakan bagaimana sih
awal mula pendampingan di sana? Memang awal mulanya sih pengalamannya ya, bagaimana pengalaman Mbak Lely melakukan pendampingan di sana dari awal sampai sekarang ini ya Mbak Ida. Ya. Bisa sharing ke teman-teman Mbak, siapa tahu nanti bisa jadi referensi teman-teman suatu desa untuk bisa mendirikan BUMDes ini. Jadi memang ini kita mendampingi yang ada di Desa Banurejo adalah pinggir hutan. Jadi hutan itu potensinya sangat luar biasa sebenarnya. Sekarang kan hutan kan gundul ya. Jadi bisa kita bisa usahanya bisa peternakan, pertanian, kemudian memanfaatkan hutan yang ada itu. Nah, di sini kita asesmen. Jadi pertama kita asesmen dulu. Asesmen potensi yang ada di desa itu apa kira-kira yang bisa dikembangkan untuk usaha BUMDes. Karena memang kita di sini tuh hanya ada pengurusnya saja, usahanya belum ada, kemudian modalnya dari apa itu belum ada. Nah, setelah kita mengarahkan potensi itu ternyata di situ juga ada dia juga peternak gitu loh, salah satu pengusaha peternak ya, dia yang dikatakan berhasil. Karena di sana kan lahan luas, kemudian orang-orang mesti kan digunakan untuk pertanian, untuk peternakan juga jarang. Nah, ini makanya kita mengambil potensi itu untuk lahan itu digunakan gimana untuk budidaya ayam petelur gitu loh. Karena memang peluang budidaya ayam telur di Bojonegoro itu 70% itu kekurangan gitu loh. Jadi kita mengambil 70% itu dari luar gitu loh. Sehingga kita kekurangan telur. Nah, itu yang menjadikan kita dari teman-teman BUMDes dan juga ITPOS untuk milik usaha ayam petelur. Ayam petelur itu ya. Kemudian apalagi Mbak tahapannya? Asesmen iya, kita ini kan proses 3 tahap itu ya, sumber daya manusia. Itu kan ya. Bagaimana sih pendampingan di Banurejo itu? Yang penguatan kan selama 3 tahun kan Mbak Lely lakukan. Nah, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga itu. Kalau tahun pertama tadi kita ada asesmen, kemudian musyawarah, ada rembuk, di legalitasnya juga kita ada perdesnya juga, perdes pembentukan BUMDes, SK-nya itu sangat penting sekali loh Mbak Ida. Terus kemudian kita ada AT, kita diskusi ADRT dengan mereka, mana aja yang harus dicantumkan, mulai dari kepengurusan, nama, kemudian masa bakti itu kan penting sekali, masa bakti berjalannya jabatannya seperti itu. Nah, kalau di tahap penguatan sih kita lebih ini Mbak, di BUMDes itu kan butuh ini, karena usahanya sudah dipilih ayam telur, kita sudah membuat bisnis plan, kita sudah analisa kelayakan usahanya. Kalau analisa dan juga bisnis plan ini kan sudah visible. Visible itu dikatakan layak lah untuk dijalankan gitu. Berarti prosesnya tuh panjang Mbak ya? Panjang. Setelah kita membuat bisnis plan dan analisa kelayakan usaha, setelah itu kita magangkan. Jadi magangkan anak kandang gitu loh. Pegawainya ya. Iya, pegawainya magangkan di salah satu peternak yang ada di Babat gitu, selama 7 hari. Jadi mereka ada proses magang juga ya. Iya, harus proses magang beda karena kan biar tahu mulai ayamnya bangun sampai tidur lagi ya, bangun tidur lagi. Jadi harus dalam usaha budidaya ayam petelur, anak kandangnya ya istilahnya, anak kandangnya harus tahu proses ayam dari bangun sampai tidur tadi Mbak Lely bilang. Karena banyak cara perawatannya itu sangat penting sekali. Terus selain itu kita juga ada peningkatan kapasitas. Jadi kita tingkatkan kapasitas dari pengurus juga lah, karena pengurus kan dia yang managemeni usahanya. Nanti bagaimana keuangannya, kemudian pemasarannya bagaimana, itu kan harus kita latih juga mereka yang ada di BUMDes itu. Karena mereka kan ada yang istilahnya profesinya nggak sebagai ini juga pengusaha, ada yang petani, kemudian juga dia ada yang pengusaha. Sebagian besar sih mereka banyak yang petani dan juga yang ada yang tidak bekerja juga gitu loh. Berarti budidaya ayam petelur berarti bisa dikatakan sesuatu hal yang baru ya untuk para pengurus itu, untuk mengelolanya itu. Iya, itu hal yang baru. Sebenarnya sudah ada di sana, cuma memang dari pengurus hal yang baru lah. Terus Mbak, terus untuk tahun kedua itu apa Mbak? Untuk pengembangan pendampingan BUMDes yang dilakukan? Tadi kan mulai dari prosesnya cukup panjang ya, mulai dari asesmen, kemudian tadi
dilakukan dipilah SDM-nya ya, sumber daya manusianya, siapa-siapa saja nanti yang terlibat dalam susunan kepengurusannya, kemudian di legalitasnya juga, di disusun legalitasnya, kemudian ada pembentukan rencana usahanya, kelayakan usahanya juga, kan proses cukup panjang ya Mbak ya. Nah, selain itu kan bisa dikatakan revitalisasi Mbak ya. Iya. Revitalisasi BUMDes. Iya. Kemudian Nah, kalau di tahun kedua itu lebih ke penguatan sama pengembangan. Di tahun kedua lebih ke penguatan sama pengembangannya. Okay. Kita kembangkan lagi yang dulunya 1.500 kalau di Bandung Raja ya, terus kita ditambah lagi dengan ayam 2.500. Ditambah sarana prasarananya, ayamnya seperti itu Mbak Ida. Okay. Selain itu juga dilakukan ini juga peningkatan kapasitasnya juga. Okay. Karena memang untuk meningkatkan produksinya itu kan bagaimana lah, itu kan harus adakan pelatihan, harus ada kunjungan belajar lah. Jadi banding tetap ya penambahan ilmu, menambah ilmu juga tetap, pengetahuan tetap harus dilakukan, nggak bisa stagnan seperti tahun sebelumnya, harus bisa lebih baik di tahun selanjutnya tentunya. Selain produksi juga tentang perawatannya, karena di tahun yang pertama kan memang mereka baru ya, ilmu yang baru, sehingga mereka butuh menambah ilmu lagi dari peternakan yang lain semacam itu ya. Di tahun kedua juga harus ada peningkatan produksi dan perawatan yang lebih baik dari tahun yang sebelumnya. Juga ada peningkatan kapasitas SDM-nya juga ya. Sumber daya manusianya, benar sekali. Terus di tahun ketiga gimana Mbak? Kalau di tahun ketiga ini kita lebih kemandirian ya. Kemandirian. Berarti BUMDesnya udah mandiri ya, udah bisa ditinggal sama Mbak Leli berarti ya. Mandiri. Sudah mandiri. Tapi harus mandiri nggak? Mandiri sendiri Mbak, bukan? Bisa didampingi lagi gitu loh maksudnya. Ya bukan mandiri sendiri. Kalau Mbak Ida itu yang mandiri. Iya. Nah kalau yang mandiri, dikatakan mandiri itu dia bisa satu mengakses ini jaringan usaha. Contohnya di BUMDes Bandung Raja itu sekarang jaringan usahanya melobi atau bekerja sama dengan ini BPNT, jadi bantuan non tunai itu loh. BPNT. Iya, yang sekarang masih sampai sekarang kan masih kan itu. Berarti sekarang ngambil telurnya dari BUMDes. Berarti kerjasama gitu ya. Oke. Jaringan kerjasama dengan Bermitra. Terus yang kedua adalah akses modal. Jadi kalau dikatakan mandiri itu dia harus bisa mengakses modal dari permodalan, apakah dari lembaga keuangan atau bank atau dengan mitra yang lain atau pihak ketiga gitu. Nah kemarin sih rencananya dengan pihak ketiga, karena ini mau menambah ayam lagi. Ada pengembangan lagi Mbak ya. Mau menambah ayam lagi, sehingga ini ke depannya BUMDes ini rencananya sih mau menambah pihak ketiga, tapi nggak tahu ini sudah jadi. Semoga bisa deal ya Mbak ya, bekerja sama dengan pihak ketiga biar BUMDesnya yang BUMDes Bandung Rejo yang bergerak di bidang peternakan bisa lebih ini juga melonjak lah Mbak ya, berkembang. Karena kan tahu tuh Mbak Ida, telur di Bojonegoro kan kurang. Iya, sangat kurang. Bisa membantu mensuplai kekurangan telur di Bojonegoro Mbak ya. Nah, ini kan salah satu bentuk dampak positifnya adanya BUMDes Mbak ya. Bisa menambah membantu pemerintah setempat sendiri untuk menyuplai telur, kemudian bisa membuka lowongan pekerjaan juga kan Mbak tentunya. Untuk ini Mbak? Anak kandangnya. Jadi anak ini kan ada 3. Berapa anak kandang Mbak? 3 ya? Ada anak kandang 3, itu mengambil juga dari desa gitu. Teman-teman, tadi dijelaskan Mbak Leli terkait pendampingan yang dilakukan Mbak Leli di Desa Bandung Rejo. Nah, tadi banyak hal sudah di-sharing ke Mbak Leli, bagaimana dari awal pendampingan sampai BUMDes Bandung Rejo sendiri bisa mandiri sampai saat ini, dan bisa bekerja sama atau berkolaborasi ya Mbak dengan BPNT. Iya, bisa bekerjasama dengan bantuan yang non tunai itu. Dan juga semoga di rencana untuk akses modal juga bisa deal ya, bisa berjalan. Benar, bisa terrealisasi. Nah, lagi banyak hal nih Mbak Leli lakukan, mulai dari awal pendampingan, asesmen, kemudian sampai BUMDes Bandung Rejo bisa mandiri ya Mbak. Tentu dalam jangka waktu 3 tahun ini sesuatu yang nggak mudah dong Mbak ya, membuat suatu BUMDes bisa mandiri. Pasti ada tantangan-tantangan yang dihadapi ya Mbak ya. Gimana Mbak? Kira-kira apa aja Mbak tantangan yang dihadapi?
lumayan sih tantangannya. lumayan apa Mbak? Iya. Lumayan berat, Karena lumayan pertama, banyak. lumayan banyak sih. Karena pertama itu dinamika masyarakat sekali Oke, ya. heeh. Kadang ketahui sendiri lah, ada IFOS masuk ke desa, siapa sih IFOS gitu. Padahal Kan mereka bertanya-tanya gitu. IFOS itu bertanya-tanya lembaga- karena memang belum tahu Mbak. Iya, Kalau belum sudah pernah- tahu gimana? belum pernah mengerti Lengket kita. ya. Nah sekarang udah Kalau sudah tahu lengket. Iya. Kayak lem nggak mau lepas. seperti saudara kita. Oke, alhamdulillah Mbak ya. Yang tantangannya itu dinamika masyarakat yang memang ya, karena belum kenal katanya kalau belum kenal kan tak sayang. Sehingga Bener kayaknya Mbak ya itu ya. itu Kalau kata belum itu kenal, benar. kalau Kata tak sayang. apa Mbak? Kalau belum kenal tak Maka tak sayang. maka tak sayang. Apa Mbak? Lupa aku Mbak. Nggak kenal maka nggak sayang. Kalau nggak kenal maka nggak sayang gitu loh Mbak Ida. Oke lah intinya itu Mbak ya. Nah itu gimana Mbak? Tantangannya apa aja yang Ya dihadapi? itu satu dinamika masyarakat, Mhm. kemudian masyarakatnya sendiri. Jadi karena masyarakatnya ada pinggir hutan ya, di situ juga ada JTP, sehingga perlu dari passionnya mereka harus Perlu kita pendekatan tingkatkan, ya. pendekatan secara personal gitu loh kepada mereka semacam itu. Terus kemudian tantangan yang selanjutnya adalah saat kita berkumpul gitu, tantangannya kadang banyak yang tidak hadir, apalagi Karena- pihak yang dari perempuan itu kurang juga gitu loh Mbak. Partisipasi Iya, perempuan. partisipasi perempuan kurang banget itu. Perasaan berapa sih Mbak porsinya? 30% kalau dalam pertemuan seharusnya, tapi di sana katanya sudah diundang tapi nggak datang, nggak tahu nggak datanya kenapa. Tapi Mereka kalau sibuk. Oke. Kalau dari segi kepengurusannya sendiri gimana Mbak? Jangan-jangan Kalau- cowok semua ini Enggak, kalau Mbak di ini. pengurusnya alhamdulillah semuanya ada, ceweknya ada berapa? 3. Adil dong ya cewek sama cowoknya. Imbang Sekarang ya. Jumlahnya 6, cowoknya 3, ceweknya 3 gitu. Imbang 50% 50%. Terus apalagi Mbak tantangannya? Selain tantangan itu apa ya? Mungkin itu Mbak Ida karena Tantangannya tantangannya dalam itu ya. pendampingan itu. Tantangannya yaitu kadang dari pihak masyarakat sendiri kurang percaya gitu loh Kurang dengan percaya. adanya LSM, karena tahu sendiri kan LSM orang melabelkan negatif gitu loh. Terus untuk pendampingan ke ininya ke kepengurusannya sendiri gimana Mbak kira-kira? Mungkin ada tantangan yang dihadapi? Ya, jadi tantangan di kepengurusan itu adalah personal yang tidak punya komitmen gitu loh. Jadi Dia tidak punya komitmen, sebenarnya dia mau tapi saat menjalankan usahanya dia itu nggak komitmen, kemudian nggak, istilahnya Kak jujur lah, oke, berarti lebih mementingkan diri sendiri. berarti poinnya itu pentingnya ya Mbak menseleksi SDM dalam Nah, yang untuk tergabung benar dalam sekali. BUMDes itu. Jadi Nah. nggak asal comot Iya. orang, nggak asal pilih orang Benar. Mbak ya. Karena memang selama Heeh. kebanyakan dari desa itu langsung tunjuk langsung gitu loh. Nah itu poin. Contohnya, tujuannya Mbak Ida, Mbak Ida adalah orangku, aku kepala Orang desa. oke. Kamu saya tunjuk jadi ketua BUMDes semacam Oke. itu, tunjuk langsung. Gitu loh. Ditunjuk langsung tanpa mempertimbangkan kemampuannya Nah, gitu ya. Iya benar sekali. Nah itu poin penting teman-teman. Jadi ketika mau mendirikan suatu BUMDes, pemilihan sumber daya manusia yang nantinya akan terlibat dalam masuk ke susunan kepengurusnya juga sangat penting untuk diperhatikan skill dan kemampuannya untuk mengelola BUMDesnya itu. Karena memang kan berjalannya BUMDes itu kan ada di tangan-tangan para pengurus ini Mbak ya. Iya, benar Oke, sekali. jadi harus orang yang benar terpercaya dan mampu memiliki skill untuk menjalankan usaha itu Mbak ya. Benar sekali. Oke. Karena kalau tidak mempunyai skill, Jadi mereka PR akan- sendiri, Mbak, Iya, nanti. jadi PR sendiri, benar sekali. Nggak jalan usahanya cuman masalah aja yang ngajak. Iya. Yang Harus- ada. Itu benar, ada tim rekrutmen itu. Oke, rekrutmen Pengurus BUMDes. pengurus BUMDes Iya, ya. benar sekali. Oke. Jadi poin penting juga itu Mbak Nah, Lali ya. sip. Oke. Nah Mbak, tadi kan sudah nih tantangan yang Mbak Lali hadapi nih selama pendampingan BUMDes. Nah terakhir deh Mbak ini udah terakhir nih ya Mbak Lali. Kira-kira kan nggak semua desa nih Mbak ya, nggak semua desa memiliki BUMDesa, belum memiliki BUMDesa. Nah kira-kira pesan dari Mbak Lali untuk desa yang belum memiliki BUMDesa apa nih Mbak? Belum memiliki BUMDesa dan belum terpikirkan untuk mendirikan suatu BUMDesa. Nah, Gitu. monggo Mbak pesannya, Iya. pesan Jadi, bisa disampaikan. Pesannya sebenarnya Pak, untuk para stakeholder yang ada di desa ataupun pemerintah desa,
diharapkan untuk lebih ini membentuk badan usaha milik desa yang ada di desa, karena sangat penting sekali, karena selain untuk meningkatkan pendapatan asli desa, menyumbangkan pendapatan asli desa, itu juga menjadi penggerak ekonomi yang ada di desa gitu loh. Nah, diharapkan setiap desa bisa membentuk badan usaha milik desa ini. Oke. Nah, pesan kedua nih Mbak, untuk desa yang ada nih kan Mbak ya, kadang suatu desa yang belum memiliki BUMDesa, nah, tetapi mereka ingin memberikan BUMDesa tapi bingung usaha apa yang mau dijalankan. Nah, kira-kira ada nggak saran dan motivasi dari Mbak Leli nih kira-kira buat mereka? Biar lebih semangat nih Mbak, nggak cuman ingin aja tapi bisa merealisasikan BUMDesnya. Kira-kira apa Mbak motivasi dan pesannya? Pesannya. Jadi memang jadi awal kita membentuk BUMDes itu memang harus dimusyawarahkan Mbak Ida di tingkat desa. Jadi satu pertama yang perlu disepakati adalah modalnya berapa, kemudian usahanya apa, terus kemudian pengurusnya itu siapa. Tapi bingung Mbak, mau usaha apa, ini gimana nih? Nah, itu berarti harus diasesmen dulu potensi yang ada di desa itu apa. Selain itu merekrutmen pengurus yang dianggap sebagai mempunyai kemampuan mempunyai kemampuan dan juga skill seperti itu. Oke. Nah, terus untuk ini pesan untuk BUMDesa yang sudah memiliki BUMDesa dan sudah berjalan sampai sekarang, motivasi mungkin Mbak, motivasi yang bisa Mbak Ali sampaikan. Nah, ya memang di BUMDes itu kadang naik turun. Jadi saat kami mendampingi di Bandung-Rojo itu naik turun. Jadi tahun pertama itu kita rugi gitu loh. Nah, rugi bagaimana cara meningkatkan, kita harus tetap semangat. Nah, kita harus semangat untuk proses yang sudah dilalui ini, karena memang semangat kompak. Nah, kekompakan juga, karena di sana juga teman-teman juga kompak, kemudian komitmen dari setiap pengurus itu penting sekali. Nah, kalau tidak ada komitmen, ada salah satu yang tidak komitmen, nah itu bisa membuat BUMDes rugi juga gitu loh. Rugi nggak adanya di finansial, tapi juga di kepengurusannya juga. Selain komitmen, konsisten juga. Konsisten. Umpamanya kita mau peternakan atau pertanian, contohnya pertanian, seperti kita mau menanam kelengkeng. Nah, kalau kita menanam kelengkeng berarti kita harus konsisten. Nanam kelengkeng, kemudian merawat sampai dia berbuah kayak gitu loh. Karena kadang ini kayak berjodoh kan panas, kita menanam kelengkeng tapi nggak buah-buah, kadang kita selesai gitu ya, nggak dirawat, dibiarin. Nah, seperti itu kan nggak konsisten. Bisa kan dilanjutkan kembali. Not ini Mbak ya, jadi buat teman-teman, buat BUMDesa yang buat desa-desa yang sudah memiliki BUMDesa, agar usahanya bisa terus berjalan, tadi ada 4 poin yang disampaikan Mbak Lali. Terus semangat, kemudian tadi ada kompak. Nah, semua tim harus kompak, serta komitmen dan juga konsisten dalam menjalankan usaha. Itu tadi Mbak ya, poin penting yang bisa Mbak Lali sampaikan. Oke, mungkin ada tambahan Mbak Lali? Oke, Mbak Lali, terima kasih atas waktunya. Banyak sekali ya sudah disampaikan ya, mungkin bisa di lain waktu. Tadi yaitu jadi pesan yang terakhir dari kami, dari saya sendiri, dari Itwas Indonesia. Jadi kalau desa mau melakukan membentuk BUMDes, harus 3 hal tadi. Sumber daya manusianya, kemudian modal usahanya, terus yang ketiga adalah usahanya. Itu harus disepakati dari awal. Itu aja Mbak Ida. Oke, terima kasih Mbak Leli. Ya, sama-sama. Semoga kita nanti bisa sharing di lain kesempatan dengan topik yang berbeda. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.